Bapak Ibu, kita akan membahas mengenai konsep dasar media. Media adalah satu kebutuhan dasar manusia. Ya, dalam semua bidang kehidupan kita, kita pasti butuh media. Butuh alat, butuh teknologi untuk membantu kehidupan manusia. Oleh karena itu, media ini dibutuhkan dimanapun. Motor itu kan media juga. Mobil, rumah, ya, baju, ya. Baju kan itu berarti alat yang membantu kita untuk menutupi tubuh kita. Mobil alat yang membantu kita untuk membawa kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi media itu alat, sementara alat itu dibutuhkan oleh manusia. Kenapa alat itu dibutuhkan oleh manusia? Itu banyak sebabnya. Pertama, manusia punya tubuh fisik yang terbatas. Ya. Manusia punya tangan, punya kaki, punya kepala, tapi manusia tidak bisa terbang, tidak bisa berlari secepat kilat, tidak bisa berenang seperti ikan. Ini adalah keterbatasan fisik manusia. Yang kedua, keterbatasan indera manusia. Misalnya pendengaran kita. Ini telinga kita ini hanya bisa mendengar suara dari jarak beberapa meter. Ya. Mata kita ini hanya bisa melihat sampai jarak tertentu. Melihat jauh bisa, tapi melihat secara normal itu tidak bisa dalam jarak yang sangat jauh. Keterbatasan-keterbatasan yang ada pada diri manusia fisik atau pada indera manusia itu harus diatasi dengan menggunakan media, menggunakan alat. Untungnya, nah ini untungnya, ya. Manusia itu diberikan akal. Dengan akal inilah manusia mencari cara, mencari alat, mencari teknologi untuk memudahkan, membantu kehidupan kita. Seandainya manusia ini tidak punya akal, Bapak Ibu, kemungkinan manusia ini sudah lama punah di dunia ini. Karena manusia ini makhluk paling lemah. Ya. Mau dibawa ke air tidak bisa berenang seperti ikan. Mau dikejar sama harimau tidak bisa lari kalau di hutan. Ya. Nah, semua makhluk lain diberikan oleh Tuhan kekuatan pada fisik dan inderanya. Sementara manusia, kekuatan fisik dan indera itu terbatas. Tapi manusia diberikan oleh Allah yang tidak dimiliki oleh makhluk lain itu berupa akal. Akal inilah yang digunakan oleh manusia untuk menciptakan pengetahuan, ilmu pengetahuan, teknologi. Tapi seandainya misalnya ini telinga kita ini bisa mendengar seperti kelelawar atau seperti supersonik gitu ya, seperti bionic woman, ya mungkin kita tidak perlu telepon, ya enggak, kita cuma bicara dari mana orang sudah dengar. Seandainya telinga kita ini seperti penerima antena, maka saya tidak perlu telepon. Ketika ada gelombang suara yang sampai ke telinga saya, maka otomatis gelombang elektromagnetik itu akan diubah menjadi gelombang suara oleh otak, oleh telinga dan otak saya. Tapi itu tidak terjadi, makanya kita butuh alat atau media. Nah, Bapak Ibu, semakin berkembang kehidupan manusia, maka
kita semakin membutuhkan media yang lebih kompleks. Dulu kita cuma butuh, dulu orang tua kita kalau bertani cuma butuh cangkul, butuh parang. Sekarang pertanian sudah butuh traktor, sudah butuh sistem pengairan yang canggih, sudah butuh helikopter untuk menyemprot, ya. Sudah butuh mesin robot untuk melakukan panen secara otomatis, ya. Dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kehidupan ini semakin kompleks sehingga kita butuh alat media semakin kompleks. Nah, dalam mata kuliah ini yang kita bahas adalah media komunikasi atau media informasi. Apa bedanya media komunikasi dengan media informasi? Media komunikasi itu berarti alat yang kita gunakan untuk mengirim dan menerima pesan dari satu sumber kepada penerima. Ini media komunikasi, ya, atau teknologi komunikasi. Apa contohnya? Misalnya televisi, pesawat televisi, radio, handphone, ya, handphone, ya, telepon, itu adalah teknologi atau media komunikasi. Media yang menjembatani kita untuk mengirim dan menerima pesan. Sementara media informasi atau teknologi informasi adalah alat yang digunakan untuk memproses, mengubah satu bentuk pesan ke dalam bentuk lain. Itu media informasi atau teknologi informasi. Apa contohnya? Media informasi. Contohnya itu komputer. Komputer itu kita gunakan untuk memproses informasi, memproses pesan. Apalagi media informasi? Kalkulator. Ya. Kalau kita memasukkan angka-angka, kemudian kita kali jumlah, menghitung, ya, menambah, mengurang, itu kita akan dapatkan hasilnya. Apalagi timbangan, ya. Kalau kita menimbang berat badan kita itu akan kelihatan di situ. Jadi ini adalah teknologi informasi atau media informasi. Jadi ini dipahami Bapak Ibu, ya. Kalau kita mau lebih spesifik, media komunikasi itu ada perbedaannya dengan media informasi. Teknologi komunikasi itu berbeda dengan teknologi informasi. Namun bisa saja penggunaan istilah ini bisa sama, bisa beda tergantung pada konsep yang dipahami atau digunakan oleh orang yang menyampaikan pesan itu. Jadi kalau ada buku yang menyamakan, maklum saja, ya, maklum saja. Tapi saya sendiri itu membedakan antara media komunikasi atau teknologi komunikasi itu beda dengan media informasi atau teknologi informasi. Itu beda. Perangkat yang ada sekarang itu adalah konvergensi. Konvergensi ini artinya perpaduan dari berbagai alat untuk melaksanakan berbagai fungsi, ya, baik itu fungsi pemrosesan pesan maupun fungsi untuk pengiriman dan pendistribusian pesan.
Itu konvergensi, ya. Nah, di dalam ilmu komunikasi, media itu diberikan satu pengertian sebagai alat atau perangkat yang digunakan untuk mengirim pesan dan makna dari pihak pengirim, dari komunikator, kepada pihak penerima atau komunikan. Jadi media itu adalah alat, sarana, atau perangkat yang digunakan untuk mengirim pesan dari pihak pengirim kepada pihak penerima, dan ini berlaku secara sirkular, ya, atau interaktif. Nah, kalau kita lihat bahwa manusia itu menggunakan media, itu bukan pada saat sekarang saja. Sejak adanya manusia itu sudah menggunakan media, ya. Nah, media yang pertama digunakan oleh manusia itu adalah media yang sudah ada di dalam bagian diri manusia itu sendiri, sebagai satu kemampuan natural yang manusia miliki. Nah, jadi alat yang digunakan oleh manusia berkomunikasi, kalau itu kita sebut di dalam diri manusia itu sebagai organ atau sebagai indera, ya, itu sebenarnya alat juga yang digunakan. Dengan organ itu kita bisa melakukan komunikasi, tapi ini kita sebut sebagai satu kemampuan natural, ya. Seperti kalau kita berteriak, kalau kita berbicara, ya kan, nah, maka otomatis akan keluar suara yang berisi pesan-pesan kita kepada orang lain. Nah, manusia juga menggunakan instrumen di luar dirinya sebagai alat. Misalnya, manusia menggunakan asap atau bunyi-bunyian, ya, menggunakan burung merpati, ya. Itu adalah alat-alat atau sarana yang tersedia di alam yang digunakan oleh manusia. Jadi pertama, alat yang ada di dalam diri manusia. Yang kedua, alat yang tersedia di alam yang disebut dengan natural media, media alami. Dan yang ketiga, ada alat yang diciptakan oleh manusia, ya, technological media. Nah, ini juga technological media ini nanti akan berkembang. Kenapa? Karena manusia merasa natural media ini terbatas. Sehingga dengan akalnya tadi, manusia itu akan mencari alat-alat, sarana, metode untuk membantu, memudahkan, memenuhi kebutuhan hidup manusia. Itulah technological media. Nah, technological media ini secara umum ada 4. Pertama, ada teknologi manual, misalnya menulis, ya. Kemudian yang kedua menggunakan teknologi mekanikal. Mekanik itu misalnya menggunakan seperti jam itu, ya, jam yang punya mesin itu, roda-roda gitu, ya. Kemudian yang ketiga menggunakan sistem elektrikal, mesin tapi menggunakan elektrikal, ya. Contohnya jam, ya, jam dinding yang pakai baterai, ya. Kipas angin,
yaitu ada elektrikalnya. Nah, yang keempat, teknologi yang sudah berbasis komputer atau teknologi digital. Nah, yang kita bicarakan nanti di sini adalah teknologi yang berbasis digital. Jadi teknologi komputer atau teknologi digital. Jadi kita tidak bicara teknologi mekanik, bicara teknologi manual, atau teknologi elektrikal. Ya. Karena elektrikal itu sudah mulai ditinggalkan, seperti misalnya radio kita dulu itu ada baterainya, kemudian diputar-putar. Sekarang kan tidak ada lagi begitu. Sekarang kita dengar radio lewat handphone. Handphone itu adalah satu teknologi digital, teknologi yang berbasis komputer karena sudah punya software dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, ini kita bisa lihat bahwa media itu juga berkembang menyesuaikan dengan kebutuhan, menyesuaikan dengan situasi, menyesuaikan dengan pertumbuhan kebudayaan maupun peradaban manusia. Oleh karena itu, media yang digunakan kita di dalam berkomunikasi juga semakin lama semakin kompleks. Ya.